Melawan iblis hanya satu caranya. Apa itu? Dengan iman yang teguh. Makanya firman Tuhan datang pagi ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan kita bukan teman kita, bukan papa, bukan mama kita, bukan orang di depan atau di belakang kita, bukan orang di kelas sebelah, bukan orang yang dulu juga mungkin mengecewakan kita, atau besok seterusnya ada yang akan melukai kita. Bukan mereka lawan kita adalah iblis. Ketika kita memiliki ego, kemudian kita berjuang untuk mempertahankan ego kita, nah disitulah iblis siap untuk menelan kita. Ayo cepat. Hari kelima sekolah efektif. Halo pagi. Terima kasih. Pagi semua. Pagi guys. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami telah ada di ruangan ini, di sekolah ini, hari kelima sekolah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami memohon agar perjalanan yang masih panjang ke depan, Tuhan menyertai dan mendampingi kami. Tolong kami sebentar, kami mau mendengar firman Tuhan juga. Beri kami hikmat agar kami mengerti maksud dari apa yang kami dengar dan kami bisa melakukannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Satu ayat saja untuk renungan pagi ini dari 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan bagi kita ya. Mari dengarkan firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Fakta kebenaran teman-teman yang pagi ini bisa kita petik dari satu ayat pendek itu, bahwa iblis ternyata tidak ompong seperti yang mungkin kalian pernah dengar. Iblis sudah kalah, dia sudah ompong seperti macan ompong, tidak bisa menggigit lagi, dia sudah tidak berkuasa lagi. Apakah benar iblis telah kalah? Benar, dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi dia masih berkuasa untuk menjatuhkan kita, berkuasa untuk menjerat kita, berkuasa untuk menguasai kita. Dia masih berkuasa untuk menjatuhkan kita. Dia berkuasa untuk membuat kita gagal. Dia masih berkuasa untuk membuat kita hancur. Masih. Makanya firman Tuhan bilang begini, sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena si iblis ini berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Tentu yang dimaksud dengan mencari orang yang dapat ditelan di sini bukan ditelan bulat-bulat atau ditelan hidup-hidup seperti singa figurat, literally ya, seperti singa literally menelan mangsanya. Ketika kita lengah, kita membiarkan diri kita untuk sakit hati, kita simpan itu sakit hati. Itulah cara iblis untuk menjatuhkan kita, menelan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kalah dalam pertandingan.
Pertandingan apa itu? Menjaga kekudusan, hidup dalam kebenaran. Ya. Ketika kita memiliki ego, kemudian kita berjuang untuk mempertahankan ego kita, nah disitulah iblis siap untuk menelan kita. Makanya firman Tuhan datang pagi ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan kita bukan teman kita, bukan papa, bukan mama kita, bukan orang di depan atau di belakang kita, bukan orang di kelas sebelah, bukan orang yang dulu juga mungkin mengecewakan kita, atau besok seterusnya ada yang akan melukai kita. Bukan mereka lawan kita adalah iblis. Teman-teman, ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Melawan iblis hanya satu caranya, apa itu? Dengan iman yang teguh. Ya, waktu kita memiliki iman, godaan apapun tidak akan menggoyahkan kita. Udah bro, nyontek aja bro, daripada lu jelek. Kalau kita punya iman, apapun resikonya kita berani tanggung. Ya, selama kita hidup dalam kebenaran. Teman-teman, lawanlah iblis, sadar, berjaga-jaga. Bagaimana cara melawannya? Dengan memiliki iman yang teguh. Ya, tetap bersandar pada Tuhan. Apa maksudnya bersandar pada Tuhan? Tetap menyerahkan diri pada Tuhan. Nah, apalagi itu? Kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, jangan lakukan. Itu namanya bersandar pada Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau, apa yang benar itu yang kita lakukan. Itulah yang disebut dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan itulah iman sejati. Apa yang Tuhan mau, apa yang benar itu yang dilakukan. Itu iman sejati. Bukan pakai putih-putih, ya pakai salib bagi yang Kristen atau Katolik, salibnya gede-gede lagi, pakai tato lagi di sini, tatonya salib, kemudian di sini ada lagi tulisan INRI, tak apalah, ya. Bajunya baju-baju rohani, ada ayat-ayat Alkitab, cincinnya juga ada ayat Alkitabnya juga, sepatunya semuanya, rumahnya penuh dengan salib. Dari berbagai negara, dari Israel mungkin diborong salib ditaruh di rumahnya. Apakah itu bukti iman? Bukti iman adalah hidup sesuai dengan kita. Ya, walaupun mungkin kita tidak ada aksesoris Kristen, nggak masalah, karena itu hanya aksesoris. Iman sejati adalah ketaatan kepada Tuhan ditunjukkan lewat perbuatannya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini datang kepada kami. Kami diingatkan bahwa kami harus hidup dengan iman yang teguh untuk kami bisa melawan tipu muslihat iblis. Seringkali kami diperdaya oleh indahnya dunia dengan berbagai hal dalam hidup ini yang tampaknya menggiurkan, menyenangkan, namun ujungnya adalah maut. Tuhan, tolong kami, beri kami hikmat selalu sepanjang hari ini khususnya, dan temani kami, dampingi kami dalam setiap perjalanan hidup kami, agar kami bisa menjaga diri kami dengan tetap berjaga-jaga dan melawan iblis yang adalah musuh kami. Biar setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selaras dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu, kiranya Allah Roh Kudus terus menuntun dan membimbing setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.